acara workshop IGI dengan tema menciptakan pembelajaran yang asik dengan memanfaatkan teknologi artificial intelligence yang dipersembahkan oleh IGI Kabupaten Kediri. Air beriak, tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Anis ini selaku moderator yang akan memandu jalannya workshop pada ini. Yang terhormat Bapak Sekretariat IGFID selaku Ketua IGI Wilayah Jawa Timur. Yang saya hormati Bapak Ali Fauzi Mkom selaku Ketua IGI Daerah Kabupaten Kediri. Yang saya hormati Bapak dan Ibu narasumber. Yang saya hormati Bapak dan Ibu peserta workshop menciptakan pembelajaran yang asik dengan memanfaatkan teknologi artificial intelligence. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam forum ini dengan keadaan sehat walafiat. Walaupun secara online, semoga tidak mengurangi semangat kita untuk saling belajar dan meningkatkan kompetensi sebagai pendidik. Para hadirin yang saya hormati, saya bacakan rangkaian acara yang akan kita lalui pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan, yaitu dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan Mars IGI. Yang ketiga, sambutan Ketua IGI Wilayah Jawa Timur. Yang keempat, doa. Yang kelima, materi pengenalan AI. Yang keenam, pemanfaatan AI dalam pembelajaran. Yang ketujuh, penutup. Untuk mengawali acara workshop siang ini, marilah kita membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya menyimak lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mas IGI. Hadirin dimohon membuka kamera dan mematikan video. Operator, silakan.
acara selanjutnya sambutan Ketua IKI Wilayah Jawa Timur sekaligus membuka acara workshop menciptakan pembelajaran yang asik dengan memanfaatkan teknologi artificial intelligence kepada Bapak Sukari SPD MPD. Disilakan. Terima kasih. Suara saya terdengar, Bapak Ibu? Ya, Ya, sudah terdengar, Pak. sudah. Terdengar ya sudah. Kan cepat, kan bagus. Makin cepat, dimulai acaranya makin bagus. Agak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sangat luar biasa pada siang hari ini. Waktu yang mungkin kita tunggu-tunggu bahwa ini terus bergerak
Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Sugari, SPD FTD selaku Ketua IKI Wilayah Jawa Timur atas apresiasi dan motivasinya kepada kami. Baiklah Bapak Ibu, acara selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Pak Budi kepada beliau, disilahkan. Bapak Ibu sekalian, marilah kita awali kegiatan workshop IKI online ini terlebih dahulu dengan berdoa. Doa akan saya bacakan menurut agama Islam, dan yang lain nanti bisa mohon untuk bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kemudahan kepada kita untuk berkumpul dalam workshop online ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya. Ya Allah, dengan penuh ikhlasan dan harap, kami mohon berkah dan rahmat-Mu dalam menjalankan workshop ini. Jadikanlah workshop online ini sebagai sarana untuk meningkatkan ilmu pengetahuan kami. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ketekunan dan kegigihan dalam menyerap setiap materi yang diberikan. Bimbinglah hati dan pikiran kami agar senantiasa terbuka untuk menerima ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, permudahlah jalannya workshop ini, lindungi kami dari segala hambatan dan gangguan yang dapat menghalangi proses belajar kami. Ya Allah, jadikanlah workshop online ini sebagai ladang amal ibadah yang penuh berkah. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Pak Budi. Bapak Ibu, demikianlah rangkaian acara pembukaan untuk menciptakan pembelajaran yang asik dengan memanfaatkan teknologi artificial intelligence. Selanjutnya, sudah sangat tidak sabar lagi kita menyimak materi dari para narasumber yang luar biasa pada siang hari ini. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Alif Mukti, yaitu tentang pengenalan AI. Pak Ali, apakah? Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Salam. Waalaikumsalam. Terima kasih disampaikan kepada Sugari. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita memasuki materi yang pertama, yaitu pengenalan tentang AI yang akan disampaikan oleh Bapak Alif Fauzi, Eskom Mkom. Sebelumnya, kalau Bapak Ibu belum kenal dengan Pak Alif Fauzi, saya perkenalkan dulu. Beliau ini sebagai guru di SMK Negeri Ngasem. Sekaligus juga beliau Ketua IKI Kabupaten Kediri dan juga Ketua Komli TKJ SMK Negeri 1 Ngasem, leader GEG Google Educator Kediri, SGMB TKJ Kabupaten Kediri, dan sertifikat yang dimiliki beliau adalah sudah pada trainer Asset Assessment Kompetensi dan NSP, dan masih banyak lagi. Kalau dibacakan luar biasa sekali. Bapak Fauzi, apakah dengan materi pengenalan AI? Ya, Joni, terima Tolong kasih. kepada Pak Alif Fauzi, disilahkan. Terima kasih Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya sampaikan terima kasih kepada panitia yang telah bersusah payah. Sampai saat ini alhamdulillah kegiatan ini berjalan dengan lancar dan semoga memang selanjutnya bertambah lancar dan tentunya memberikan manfaat kepada kita semuanya.
Amin. Pada Bapak Ibu peserta kegiatan workshop sudah saya sampaikan, selamat mengikuti dan juga saya harapkan bisa mulai dari awal hingga akhir. Tentunya dalam penyampaian pengenalan AI ini akan saya mulai Bapak Ibu dari hal yang mendasar dulu. Jadi ini mohon izin kalau barangkali materinya itu sangat teoritis ya, karena memang ini supaya kita tahu asal usulnya AI. Izin saya skip dulu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Ya, Pak. Sudah, Pak. Oke. Jadi untuk mengenal AI, Artificial Intelligence, sebagai landasan teorinya Bapak Ibu, di sini saya paparkan bahwa untuk AI itu bidang ilmu komputer yang mempelajari bagaimana membuat komputer dapat berpikir dan bertindak seperti manusia. Nah ini kalau kalimat seperti ini tentunya kita berasumsi atau mempunyai bayangan nanti ada sebuah alat yang bisa seperti manusia. Nah ini ide kalau boleh saya katakan ide gilanya begitu ya, ide gilanya seperti itu. Jadi bagaimana ada suatu alat yang kemudian nanti bisa seperti manusia. Tentunya ini bukan berarti simsalabim terus bisa seperti itu, dan kalau toh bisa itu kesannya juga boleh dikatakan mungkin hal yang mustahil gitu ya, kalau persis seperti manusia. Jadi ini memang ide gilanya seperti itu. Cuma memang bagaimana menuju ke sana ini yang sedang dirintis atau sedang bergerak ke sana, membuat sebuah alat, kemudian juga kalau yang nanti kita pelajari dari ke arah pendidikan, tentunya bagaimana sebuah pertanyaan itu bisa langsung mempunyai jawaban yang kompleks. Contohlah kita ingin membuat cerita atau ingin membuat puisi, tinggal kita sebutkan, tolong buatkan puisi mengenai katakanlah alam misalnya. Nah itu akan dibuat. Ini adalah konteks yang terjadi sekarang. Nah ranah pola katakanlah teoritis yang ada di sini memang adalah arah yang diinginkan. Sekali lagi ini arah yang diinginkan, tetapi sangat kalau kita katakan itu berhasil apa tidaknya, kemungkinan besar mungkin tidak berhasil sampai seperti manusia, tetapi mendekati mungkin. Nah hal ini di bagian bawahnya dinyatakan bahwa AI telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dan telah digunakan dalam berbagai bidang seperti pada kesehatan. Jadi untuk analisa kesehatan maka AI bisa berperan seakan-akan seperti dokter. Ini jadi hal yang menarik. Jadi orang untuk bertanya masalah kesehatan bisa jadi tidak ke dokter, tetapi menggunakan suatu mesin, termasuk pendidikan, termasuk transportasi. Jadi transportasi seperti apa? Akhirnya ada peralatan, katakanlah mobil yang bisa berjalan tanpa supir. Dan keuangan, untuk manajemen keuangan, maka ada aplikasi khusus yang memanage keuangan, itu bisa. Hal yang menarik karena kita fokus di guru, Bapak Ibu, ini tentunya pendidikan. Nah, sangat luas sekali kalau kita bicara ke AI yang sebagai hal di pendidikan, belum lagi ke hal yang lain ya. Tentunya kita harus fokus pada materi yang sekarang. Ini karena masih tataran umum, maka banyak hal yang sebenarnya terjadi terkait dengan pendidikan, mulai dari kalau kita hal yang mendasar di guru RPP misalnya, kemudian katakanlah tugas-tugas, anggaplah makalah misalnya. Penyusunannya dimungkinkan Bapak dilakukan oleh mesin atau dalam arti di sini AI-nya itu sendiri. Namun tentunya kalau kita lebih luas lagi strategi Bapak Ibu guru
Jadi tujuan AI kalau kita perhatikan adalah untuk membuat komputer dapat melakukan tugas-tugas yang saat ini dilakukan oleh manusia. Jadi banyak hal manusia melakukan. Nah, dengan AI maka diharapkan nanti tugas-tugas itu akan dilakukan oleh mesin dengan lebih cepat, lebih akurat, dan lebih efisien. AI juga dapat digunakan untuk menciptakan tugas-tugas baru yang tidak dapat dilakukan manusia. Jadi karena proses ya, karena mungkin nilai kecepatan itu sendiri, katakanlah menghitung uang misalnya, kalau kita menghitung uang misalnya untuk nominal 10 juta misalnya untuk waktu 2 menit, maka dengan mesin bisa sekian detik seperti itu. Jadi kecepatan, keakuratan hitungan. Jadi kalau manusia hitungnya kadang kalau perang 100.000 misalnya, nah dengan mesin itu diharapkan lebih akurat, lebih tepat, sehingga efeknya tentu lebih efisien pada waktu. Nah, yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu supaya nanti kita juga tidak kemudian waduh kalau gitu manusia gimana nih pekerjaannya gitu ya. Tentunya dalam ada perkembangan teknologi perlu kita ketahui bahwa adanya perubahan, adanya perkembangan teknologi itu akan memberikan memang efeknya mungkin hilangnya suatu pekerjaan. Tetapi dengan adanya teknologi itu pula akan muncul pekerjaan baru. Dan ini jangan diragukan. Artinya tinggal kemampuan kita, kemampuan manusia untuk beradaptasi itu yang penting. Jadi jangan takut dengan adanya mesin begitu. Hal-hal yang perlu kita perhatikan dengan teknik AI ini kita sedikit ke arah prosesnya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya ke arah mana sih atau seperti apa sih AI-nya itu gitu ya. Karena kalau kita lihat di dunia pendidikan kan arahnya pada bahasa alami. Jadi bagaimana kita menyusun suatu kalimat tapi pada dasarnya itu sangat luas AI itu. Jadi kalau kemudian nanti kita lihat ada peralatan-peralatan lain yang canggih kemudian bisa bekerja secara otomatis, bisa mengambil suatu langkah, ini bisa masuk AI. Pertama, di situ kalau kita perhatikan ada pembelajaran mesin. Nah, pembelajaran mesin di sini adalah teknik AI yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Kata-kata memungkinkan komputer untuk belajar dari data itu artinya bahwa mesin tersebut bisa melakukan aktivitas jadi tanpa diprogram. Jadi kalau kita melihat ada pemrograman, oh ini membuat program terkait dengan data pegawai, oh ini programnya untuk dashboarding misalnya, itu tentunya ada proses pembuatan program. Nah, pada pembelajaran mesin tentunya di awal memang mesin itu diprogram Bapak, diprogram. Tetapi dengan berjalannya waktu, misalnya programnya untuk proses bisa berjalan misalnya. Nah, proses bisa berjalan suatu peralatan, kalau kita mungkin identik peralatan itu robot ya, katakanlah itu mesin begitu saja penyampainya, karena ini bisa berbentuk apa saja, jadi saya katakan itu mesin. Maka mesin ini ketika itu diprogram untuk berjalan, kemudian disertai dengan sensor-sensor tertentu, sensor untuk bisa melihat, kemudian sensor untuk bisa mendeteksi adanya sesuatu hal di lingkungan sekitarnya. Sensor-sensor ini menangkap, memberikan informasi data baru, knowledge base. Jadi kalau bahasa di sini knowledge base, pengetahuan baru. Apabila misalnya ketika di depan itu ada batu misalnya, di saat pertama mungkin mesin ini akan terjatuh. Nah, mesin ini kalau terjatuh akan memberikan informasi bahwa ketika menangkap benda, ketika ada penangkapan benda, maka dia akan bisa memberikan masukan baru ke dalam knowledge base-nya, sehingga nanti ketika dilakukan percobaan lagi, ketika ada batu, mesin ini bisa menghindarinya, karena dia yang di awal tahu kalau ada benda seperti itu, maka dia terjatuh. Itu gambaran dari suatu pembelajaran mesin. Jadi ada otomatisasi untuk memasukkan data tergantung sensor yang dia punya.
otomatisasi. Otomatisasinya di mana? Ketika komputer itu menghadapi persoalan-persoalan, nah, persoalannya tentunya harus ada masukan dulu. Masukan dulunya bagaimana? Nah, nanti bergantung dari suatu data-data yang ada di dalam komputer tersebut. Sehingga nanti dari sumber-sumber data atau tadi juga istilahnya sama knowledge base-nya, maka komputer bisa memberikan jawaban dengan asumsi-asumsi yang dia punya di situ berdasarkan knowledge base. Yang ketiga, pemrosesan bahasa alami. Ini yang asal muasalnya juga dirasa sulit, di mana ketika kita ngomong, komputer bisa memberikan respon. Ketika kita ngetik dengan kalimat panjang, komputer bisa menjawab. Ini tentunya hal yang saat ketika mungkin tahun-tahun 90-an itu rasa-rasanya sulit, tetapi sekarang mulai terbukti bahwa itu bisa. Tadi sudah disinggung oleh Pak Sukari juga ada istilah ChatGPT gitu ya. Ada lagi juga miliknya Google Bapak Ibu, itu Bard ya. Bard.google.com itu juga sama, artinya bisa digunakan untuk memberikan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan. Tertulis seperti itu dia bisa menjawab. Bagaimana dia bisa menjawab? Tentunya dengan logika-logika AI-nya diprogram sedemikian rupa, dia terus melakukan pembelajaran. Nah, pembelajarannya seperti apa? Saya ilustrasikan yang di Google. Bayangkan Bapak Ibu, data yang ada di Google itu sedemikian banyaknya, sehingga itu merupakan sumber informasi dari Google. Dan bahasa tadi kalau dalam dunia AI-nya itu knowledge base, basis pengetahuan. Jadi dengan adanya aktivitas kita di internet, informasi tulisan yang di katakanlah untuk website ya, di websitenya itu tentu menjadikan aset bagi Google untuk membuat suatu informasi yang handal. Ketika kita tanya, membuat suatu pertanyaan, maka Google akan mengambil knowledge base-nya dari data-data sumber-sumber di internet yang digunakan untuk menjawab pertanyaan kita. Jadi ini akhirnya menjadi sesuatu yang luar biasa sehingga seakan-akan komputer bisa. Tetapi sekali lagi kemampuannya terkait dengan knowledge base-nya. Kalau kita bandingkan dengan kondisi awal bahwa ingin menjadikan komputer seperti manusia, tentunya manusia sendiri punya perasaan, punya pola pikir yang kemudian katakanlah lupa dan tidak lupa. Kemudian ini juga menjadikan hal seni di manusia. Program komputer itu sulit untuk mendefinisikan lupa. Nah, tapi nilai manfaat lupa di manusia itu kalau diterapkan di komputer juga sulit. Perasaan juga sulit. Dan ini yang rasa-rasanya juga nggak akan bisa ditemukan di internet. Jadi kalau kita kemudian betul canggih begitu ya, nah tentunya manusia tetap lebih canggih. Ini gambaran singkatnya. Kemudian penglihatan komputer atau computer vision. Jadi di dalam aktivitas ini penglihatan komputer ada teknik AI yang memungkinkan komputer untuk melihat dan memahami dunia nyata. Ini semacam sensor kalau boleh kita katakan. Jadi kalau di sederhanakan seperti webcam begitu ya Bapak Ibu, webcam, tetapi webcam ini kemudian dalam sumber data sehingga dia bisa mendeteksi, oh ini benda namanya batu, oh ini benda namanya kertas seperti itu. Setelah kemudian dia dikenalkan dengan jenis-jenis benda tersebut. Itu yang sekarang sedang dikembangkan secara umum. Tetapi kalau kita lihat sebenarnya di dalam dunia AI-nya itu cukup banyak sebenarnya teknik-teknik AI. Tadi di akhir saya singgung sedikit ya. Tetapi paling tidak secara umum yang banyak itu di 4 komponen ini. Nah, kalau bicara pada si teknisinya atau si pembuat program atau si produsennya, ada tantangan yang muncul pada AI sebenarnya. Jadi tantangannya apa? Yang pertama biaya yang
kemudian diambil perlahan-lahan dikembangkan, dan kalau toh itu kemudian ditingkatkan bisa memasukkan data-data dari internet, wah bisa semangat apa katakanlah itu bisa menjadi sesuatu yang handal nanti itu. Ya, kemudian tadi ya saling keterkaitan tadi, kebutuhan akan data tentunya sudah saya singgung tadi. Wah ini kalau Google asik nih karena dia sudah punya data, jadi tinggal bagaimana create pada aplikasi AI-nya. Ya memang kemarin kalau kita perhatikan duluan pada ChatGPT keluar gitu ya. Nah kemudian si Google-nya bikin namanya Bard. Dan di sisi lain kemudian pakai aplikasi-aplikasi tertentu, termasuk kemudian dari narasumber ada Victory dan seterusnya, termasuk pengembangan pada bagaimana membuat sesuatu. Nah sesuatu di sini misalnya gambar, membuat sesuatu kemudian video yang lebih canggih tapi dengan cara yang sederhana. Otomatisasinya luar biasa gitu. Itu karena memang mereka sudah punya sumber data si pembuatnya gitu ya, si pembuat aplikasi tersebut. Satu hal Bapak Ibu, jadi juga di sisi tantangan AI tadi ada kekhawatiran tentang etika penggunaan AI seperti potensi diskriminasi dan kehilangan pekerjaan. Ini hal yang menjadi memang kalau dikait-kaitkan itu antara pro dan kontra. Tentunya kita harus bisa menyikapi dengan bijak. Ya. AI suatu keniscayaan. Jadi kenyataan saat ini AI hadir. Mau tidak mau gitu ya, kita harus berhadapan atau mau menggunakan seperti itu. Kalau kita tutup mata tidak mau menggunakan, berarti yang menggunakan orang lain. Kalau menggunakan orang lain, kita nanti jadi apa kan gitu ya. Nah, marilah kita tetap gitu ya, bisa beradaptasi sehingga proses di dalam pemanfaatannya kita juga bisa mengikuti. Toh alangkah baiknya begitu ya, ketika kita menguasai nanti bisa mengarahkan, bisa memilih begitu. Dan kemudian juga akhirnya kita bisa mengidentifikasi, oh harusnya misalnya ke anak-anak nanti kamu harusnya seperti ini, kamu harus seperti itu. Jadi kita bisa mengarahkan mereka penggambaran. Jadi nanti mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan sehingga kita melangkah dengan AI-nya itu lebih banyak. Gambaran singkat Bapak Ibu, ini kalau dibahas tentunya saya sendiri juga belum mampu ya secara keseluruhan, karena memang ini satu kupasan data saja, satu kupasan topik itu bisa menjadi jurusan tersendiri gitu ya. Katakanlah berkaitan dengan pemrosesan data alami itu luar biasa untuk bikin programnya, intelligent tutoring itu kan. Jadi yang tertayang di pohon AI ini itu adalah merupakan bagian-bagian proses di mana AI itu didapat gitu ya, mulai dari psikolinguistik, sosiolinguistik, linguistik komputasi. Sumber-sumber inilah yang kemudian bisa menopang itu menjadi sebuah bobot yang mana ini mau kemana, cabang kemananya dulu, mau ke robotika ataukah mau ke logika sama dan seterusnya, ataukah sistem pakar. Itu tentunya akan mengarah pada topik-topik keilmuan yang baru. Jadi ini sebenarnya luas sekali, dan sebagai garis bawahnya adalah kita cenderung kepada pemrosesan bahasa alami baik secara lisan maupun tertulis. Dan di dalam pendidikan saat ini yang dikembangkan adalah tertulis. Jadi kita lebih fokus ke situ. Dan demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini memberikan paparan sehingga saya bisa memberikan pencerahan dan semangat untuk terus belajar. Kami pun juga demikian. Mari kita bersama-sama untuk tumbuh dan saling demikian. Terima kasih Bu Ani. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Fauzi. Bapak Ibu silahkan kalau ada yang mau bertanya, silahkan raise hand Bapak Ibu. Nah, atau diketikkan di kolom komentar nih kalau ada pertanyaan kepada
misalkan menulis absen berarti silakan Bapak Ibu untuk raise hand. Nah, tadi paparan Pak Fauzi luar biasa sekali ya Pak. Ternyata kalau saya tahu, apalagi saya guru SD yang menguasai tentang IT itu langsung pakai jadinya, ternyata prosesnya seperti itu ya Pak. Jadi ada kegagalan nih, bagaimana nanti kalau lama-lama guru bisa digantikan dengan AI karena segitu canggihnya bisa menjawab apapun, bahkan kadang kita terbatas ya Bapak ya, pengetahuan kita, tapi AI sebegitu luas pengetahuannya. Nah, menurut Pak Fauzi sendiri ini ya kan banyak sekali ini profesi yang tergantung dengan politik AI. Kalau dari sudut pandang Pak Fauzi sendiri, bagaimana dengan isu-isu bahwa guru nanti lama-lama akan bisa tergantikan nih ini oleh AI? Silakan Pak. Oke, terima kasih Bu Ani. Jadi kalau tergantikan saya yakin tidak. Tetapi kalau itu kemudian terbantukan, insya Allah iya. Jadi terbantukan di sini, mohon maaf ya, kalau misalnya ini ekstrim, kalau misalnya ada sekolah yang kemudian dia tidak berpikir pada etika dan semacam ini, kalau kita sendiri ini ya mungkin ada yang diikuti berpenggerak misalnya pada etika, kemudian bagaimana restitusi dan seterusnya. Tentunya itu akan menjadi sebuah robot juga. Jadi misalnya gini, ada sebuah sekolah yang kemudian dia tidak menggunakan guru. Ini saya punya alat pintar ini, maka gunakan alat itu untuk ngajar anak-anak. Maka pastinya anak itu akan menjadi suatu anak yang seperti robot gitu. Itu akan mencetuskan seperti itu. Jadi tanpa ada etika, tanpa ada semacam pintar iya, tapi tentunya kepintarannya pun mungkin akan kaku gitu ya. Itu gambaran secara singkatnya. Tetapi dari sisi nanti apakah guru kemudian kalau alat mesinnya itu pengetahuannya tinggi, pengetahuan pada suatu mesin itu pasti ada kekhususan ya. Jadi kekhususan misalnya nanti itu keterkaitan dengan alat transportasi, maka kecanggihannya ya jadi transportasi. Kalau kemudian diminta untuk melakukan suatu hal, untuk masak misalnya, tentunya dia akan repot. Mesin itu nggak bisa masak. Beda dengan manusia, nyupir oke, masak oke ya gitu. Itu kan. Jadi kalau diminta untuk membuat semua, tentunya beda. Mesin itu akan butuh kapasitas yang sangat besar, dan itu kayaknya tidak mungkin. Manusia apa saja bisa gitu ya, sesuai dengan skillnya. Masak bisa, nyapu bisa gitu kan ya. Mengajar bisa kan gitu ya, nih bisa kan gitu ya, masaknya oke, apa mengajar gitu ya, kemudian manajemennya berbagai macam itu jelas tidak mungkin dilakukan oleh mesin seperti itu. Ya, berarti ini harus berusaha keras bagaimana AI ini tidak menggantikan tapi terbantukan begitu ya Pak, membantu kita. Kita ajak untuk memang ya dalam tanda petik sekarang ini ajak bersama-sama untuk bisa memberikan informasi ke anak didik kita. Jadi terbantukan kita karena apa, ada alat ini loh, kamu bisa belajar dari sini dan kita arahkan dengan baik. Dan tentunya ini maaf nanti kalau kita bahas masalah strategi bagaimana untuk memanfaatkan AI di dalam membagi ya, katakanlah ini seharusnya AI-nya bagian punya seperti ini, itu tentunya akan menarik dalam satu bahasa sendiri. Jadi ada pelatihan sendiri biasanya. Luas sekali ya Pak ya. Kalau Nah itu akan jadi, ya bolehlah katakan perdebatan di antara kita, mungkin tidak apa-apa kan, kita memang ada pendapat dan tentunya juga akan menimbulkan informasi-informasi baru dengan ketika kita berdiskusi. Jadi mungkin ruangnya dibuat seperti apa saja atau bagaimana, tidak hanya sekedar satu sumber itu gambaran. Jadi ini sangat terbatas kalau sekarang kita bahas. semakin penasaran dan semakin menarik ini Pak rasanya. Nah ini Pak Fauzi, sepertinya sudah ada pertanyaan di kolom chat ini dari Ibu Sri Munwani. Pertanyaannya, menurut pendapat Bapak, bagaimana perkembangan AI di tahun ini? Nah ini ramal-meramal ini Pak Fauzi. Sebagai ahli IT di TKJ ini bagaimana kira-kira perkembangan? Kalau kita yang simpel saja dulu, yang simpel dalam arti
versi 3.5. Versi 3.5 itu terbatas datanya pada sekitar bulan September 2021, September atau November gitu ya, 2021. Jadi kalau dia disuruh mencari data di 2022 itu kan bisa, kecuali memang versi di atasnya dan gaya itu ada versi di atasnya bisa diputar itu ya gitu ya. Nah itu seperti itu lah. Terus gimana, apa hubungannya dengan perkembangan saat ini? Yang menarik Iso atau gimana? jam bagi yang menarik itu adalah kalau bicara sebuah Ini benar, produksi ini YouTube benar. hanya persaingan. Sudah tak tutup. Memang persaingan ini sini tentunya untuk saling berlomba-lomba menunjukkan diri, saling berlomba-lomba untuk menjadi yang nomor satu. Apa itu? Di dalam Google muncul namanya Buzz, Google.com. Buzz ini kalau dilihat awalnya muncul itu tidak bisa digunakan dalam bentuk bahasa Inggris, masih harus menggunakan perintah bahasa Inggris dan beberapa bahasa yang lain tapi tidak banyak. Namun per tanggal kalau tidak salah tanggal 13 bulan Juli kemarin 2023 itu dia mengupgrade hingga bisa digunakan dalam bahasa Indonesia dan dinyatakan batas datanya itu ya tanggal tersebut. Artinya Juli 2023 itu Google bisa mencarikan datanya, informasinya, jadi lebih update. Dan apa efeknya dengan perkembangan? Tentunya AI semakin ya luar biasa untuk pengetahuannya, karena sudah ada pesaingnya sekarang. Jadi ini sudah disaingi oleh Google. Kita tahu Google adalah membuat dari sistem operasi Android, dan tentunya itu kalau dijalankan di web Google atau kita di Chrome itu tinggal ketik saja bud.google.com saja. Jadi semakin dipermudah. Jadi anak-anak kita mungkin barangkali sebentar lagi sudah mulai banyak mengenal, dan tentunya kalau ngomong dihalangi kan ya sulit ya, mereka kan bisa kapan saja di mana saja mengakses. Jadi ya ya tadi mau nggak mau kita juga harus berkawan gitu dengan AI yang dalam bidang ini. Itu gambarannya ya, karena sudah juga muncul gitu rasa-rasanya wah ini persaingan besar ini. Betul sekali Pak Fadli, luar biasa sekali. Berarti bahwa ini platform-platform raksasa seperti Google saja sudah bisa meramalkan bahwa dunia di AI ini akan menjadi pangsa pasar yang terbesar gitu, khususnya di dunia pendidikan. Jadi sudah tidak diragukan lagi bagaimana topik AI atau fungsi AI di masa depan tidak hanya di dalam kehidupan sehari-hari saja, tapi juga khususnya di dunia pendidikan pasti ini akan sangat luar biasa sekali ya Pak Fauzi ya. Oke. Nah ini sayang sekali nih Pak, sebenarnya masih banyak penasaran yang mau ditanyakan. Wah, ini sudah ada yang Akhir mengangkat. dari terakhir ya sudah saya bisa ikuti, cuma ini kan ada 4 narasumber ya, ya kita banyak materi, jadi tentunya harapannya Bapak Ibu nanti bisa nyerap informasi untuk digunakan. Oke, Bapak Ibu di sini penasarannya ini masih pertemuan pertama loh, tenang. Oke, Pak, pertemuan pertama saja sudah sangat membuat penasaran ini Pak Ali Fauzi. Nah, mohon maaf karena keterbatasan waktu. Terima kasih banyak Pak Ali Fauzi atas paparannya tentang manfaatan AI ini. Iya, terima kasih Pak diucapkan kepada Pak Ali Fauzi. Bapak Ibu, selanjutnya ada narasumber yang juga luar biasa sekali ini. Nah, tadi sudah secara teoritis ya dijelaskan oleh Pak Ali Fauzi bagaimana sih tentang AI itu. Nah, selanjutnya kita mulai fokus ke bidang kita, yaitu pemanfaatan AI dalam pembelajaran. Hal ini akan disampaikan secara kolaborasi oleh dua narasumber yang luar biasa. Sebelumnya saya perkenalkan dulu narasumber yang luar biasa ini, Pak Teddy dan juga Bu Rifka. Selamat siang, Kak Teddy dan Bu Rifka.
Selamat siang, Bu Ani. Oke, sebelum beliau menyampaikan paparannya, Bapak Ibu, saya perkenalkan dulu Pak Teddy Indra Kusuma. Ini beliau adalah sebagai tim pengembang BK tingkat SMP Kabupaten Kediri dan narasumber program sekolah penggerak PSP tahun 2022, juga tim pendamping sekolah inklusi Kabupaten Kediri. Dan yang selanjutnya ada Ibu Rifka Nilamsari. Beliau adalah guru dari SKN 1 Lasem. Beliau juga sebagai pengajar praktek guru penggerak angkatan 4, juga sebagai calon fasilitator guru penggerak angkatan 15, dan masih banyak sekali prestasi beliau. Kepada Rifka dan Pak Teddy disilakan untuk menyampaikan paparan. Sudah sangat penasaran sekali ini. Monggo Pak Teddy dulu atau Rifka, silahkan. Monggo, Bu Rika. Terima kasih Bu Ani, luar biasa sekali. Ini kalau dengar suaranya Bu Ani itu tuh semangat ya Bapak Ibu, walaupun siang itu kita kayak dapat booster gitu dari Bu Ani ya. Selalu semangat beliaunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal Bapak Ibu dari saya kepada yang saya hormati Pak Sari, selaku Ketua IKI Provinsi Jawa Timur, Pak Fauzi selaku Ketua IKI Daerah Kabupaten Kediri, juga kepada Bapak Ibu narasumber juga Bapak Ibu panitia yang sangat luar biasa karena sudah bersama kita dalam sesi kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Bukan berarti narasumber adalah tahu segalanya, tapi di sini kita sama-sama belajar untuk berbagi bersama, seperti itu. Baik Bapak Ibu, tidak berlama-lama, izinkan saya untuk share screen. Nanti saya akan berkolaborasi di sini dengan Pak Teddy. Untuk durasi waktunya berapa ini Bu? Hari Bu Ani? 30 menit saja ini Bu Rifka, biar penasaran. 30 menit. 24 jam Pak. Ya, 24 jam. Ya baik, terima kasih mohon izin untuk share screen sejenak. oke. Pada kesempatan kali ini saya lagi dengan Pak Teddy, tapi di awal ini untuk saya dulu itu terkait dengan merancang modul ajar berkualitas dengan artificial intelligence. Tadi sudah dijelaskan secara analitis oleh Pak Fauzi terkait AI itu sendiri apa dan bagaimana. AI ini memang perkembangannya sangat luar biasa sekali Ya, sangat memang begitu. membantu sekali dalam proses apapun itu. Kalau menurut saya dan saya Kalau itu apalagi begini, dalam mengenai merancang panjenengan sendiri itu tulis Anda. modul ajar. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi, saya nanti tidak terlalu banyak Di teman lainnya karena muncul. memang waktunya. Nah, saya ingin tahu Ini. dari Bapak Ibu semua, dari 1 sampai dengan 10, berapa angka kesiapan Bapak Ibu untuk belajar hari ini? Karena ini kan jam siang, jam rawan juga, dan saya lihat juga beberapa dari Bapak Ibu masih berada di kantor. Nah, saya ingin tahu, silakan Bapak Ibu bisa ditulis di dalam kolom chat yang ada di di GPT. Dari 1 sampai dengan 10, berapa angka kesiapan Bapak Ibu belajar bersama hari ini? Jadi kita di sini sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Gimana maksudnya? Ini 10.000 Bu Ayu ya, ini berarti ya, semangat ibu. Oke, baik. Terima kasih Bapak untuk responnya. Biasa di sini kita sama-sama belajar, nanti saya pun juga sama-sama belajar. Jadi
kasih untuk kesiapannya dan semangatnya. Semoga Bapak Ibu juga hadir semuanya di sini, walaupun mungkin ada yang di samping dan lain sebagainya. Bapak Ibu silakan juga kalau ingin menyapa hidangan yang sudah ada di sebelahnya Bapak Ibu mungkin ya, yang membersamai Bapak Ibu dalam sesi kita hari ini. Oke, baik, saya lanjut. Tujuannya di sini Bapak Ibu peserta nanti mengetahui komponen-komponen dalam modul ajar. Terus peserta mengetahui tools AI yang relevan untuk membuat modul ajar itu seperti apa, serta menyusun modul ajar secara sederhana dengan memanfaatkan template yang mungkin nanti akan kami sediakan. Nah, untuk ujian yang pertama Bapak Ibu pastinya sudah paham, sudah mengetahui modul ajar itu ada beberapa komponen di dalamnya. Dan pastinya untuk bulan-bulan yang seperti ini mungkin ada beberapa kita dari Bapak Ibu yang sudah siap modul ajarnya. Nah, terus untuk EE sendiri di sini nanti juga ada beberapa EE yang kita gunakan. Tapi di sini saya mungkin hanya menggunakan satu EE saja yang nanti bisa kita gunakan. Yang selanjutnya nanti Bapak Ibu bisa menyusun modul ajar secara sederhana, tapi juga menarik sesuai dengan tujuan dan apa yang dibutuhkan dalam video. Nah, Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu kembali untuk menuliskan di kolom chat apa satu sampai dengan dua kata yang muncul dalam pikiran Bapak Ibu saat mendengar istilah modul ajar. Silakan Bapak Ibu, karena kita ketahui ya Bapak Ibu, nah, kalau saya sendiri di sini sebagai BK sebenarnya, jadi kalau hari ini sudah ada yang masuk ya khususnya kegiatan pembelajaran. Oke, banyak sebanyak memang karena di modul ajar CP, TP, ATP, perangkat ajar, materi, perangkat pembelajaran yang lengkap, ringkasan materi, nanti menyatu jadi satu kesatuan ya. RPP kalau guru mapel yang lain BK itu RPP mapel penyebutannya kemudian dan seling. Dan IPK itu namanya RPL, rencana program pelaksanaan layanan kegiatan belajar, bahan pembelajaran dan TP. CP, TP, ATP ini selalu ada ya, CP, TP, ATP, capaian pembelajaran sampai dengan alur pembelajaran. Ternyata Bapak Ibu semuanya sudah sangat paham terkait dengan modul ajar itu sendiri. Apa sih tantangan dari Bapak Ibu yang mungkin saat melakukan persiapan membuat modul ajar itu sendiri? Apa ya kira-kira tantangannya gitu ya? Pastinya banyak ya Bapak Ibu tantangannya. Nah, Bapak Ibu, di sini untuk komponen modul ajar pasti terbagi menjadi 3 komponen. Ada yang pertama itu adalah komponen umum, yaitu tentang menyusun. Jadi mulai dari siapa yang menyusun, identitas menyusunnya itu sendiri, terus tentang sekolah, jadi asal sekolah atau instansinya mana, itu ada berada di dalam komponen umum. Lalu yang selanjutnya adalah tentang target dari peserta didiknya. Yang selanjutnya adalah pastinya tadi juga ada yang mengatakan di kolom chat bahwa model pembelajaran. Jadi model pembelajaran yang dilakukan itu seperti apa, dan itu berada dalam komponen umum. Yang selanjutnya profil pelajar Pancasila itu ada ya Bapak Ibu, masih ada di bagian komponen umum. Terus kalau misalkan di sini mungkin seandainya ada Bapak Ibu dari BK, nah itu selain profil pelajar Pancasila juga ada internalisasi tujuan layanan, kalau kami seperti itu. Terus terkait dengan komponen umum ini sendiri, itu mulai dari katakanlah model pembelajaran.
sangat beragam ya Bapak Ibu di model pembelajaran, disesuaikan dengan kondisi dan juga kebutuhan siswa atau peserta didik. Beragam contohnya seperti halnya konvensional, berbasis proyek mungkin, inquiry atau eksperimen, terus berbasis permainan, investigasi, ataupun berbasis konsep. Nah, untuk profil belajar Pancasila itu sendiri pun kita sudah terlalu mungkin sering ya Bapak Ibu, mulai dari beriman, bertakwa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, nalar kritis, mandiri. Nah, ini berada di bagian dari komponen umum. Untuk yang selanjutnya, yang kedua yaitu di komponen inti. Jadi di komponen inti ini ada tujuan pembelajaran. Biasanya tujuan pembelajaran ini itu terdiri dari capaian pembelajaran atau capaian pemahaman. Jadi seberapa pahamnya peserta didik misalkan mendemonstrasikan terkait dengan bagaimana sistem, kalau misalkan kita ngambil materinya terkait saya contohkan yang di SD mungkin ya, yang di SD mungkin bagaimana sistem tata surya bekerja berkaitan dengan gerak rotasi dan sebagainya. Nah, itu tujuan pembelajarannya biasanya disesuaikan dan juga bisa kita ambil dari itu guru.kemendikbud ya, biasanya di situ sudah ada juga. Terus untuk selain itu juga di tujuan pembelajaran biasanya akan ada pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna ini biasanya berisikan terkait dengan pemahaman yang akan kita nanti dapatkan dari hasil capaian pemahaman yang sudah dilakukan dengan memberikan pertanyaan pemantik. Nah, di komponen yang inti yang di bagian tujuan pembelajaran ini pun bisa juga kita selipkan di dalamnya terkait dengan pertanyaan pemantik terkait materi atau topik yang diangkat dalam pembelajaran itu sendiri. Terus di tujuan pembelajaran ini juga di capaian pemahaman pembelajaran misalkan memiliki kebijakan masing-masing terkait dengan penentuan tujuannya ya Bapak Ibu. Kita harus bisa menentukan tujuan pembelajaran ini apakah sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang nantinya pasti akan muncul yang namanya asesmen. Asesmen di sini terbagi menjadi dua, yaitu ada asesmen summatif dan juga formatif yang mungkin nanti secara detailnya juga akan disampaikan oleh Pak tadi yang akan memberikan terkait dengan asesmen nantinya. Kemudian untuk pengalaman pembelajaran. Nah, pengalaman pembelajaran ini biasanya Bapak Ibu menggunakan tahapan yang mungkin kalau di guru maba yang lainnya tahapannya berbeda dengan guru maba ya dengan guru BK. Kalau misalkan di guru BK itu ada kita mengambilnya adalah di CLBK, bukan Cinta Lama Bersemi Kembali, tapi capaian layanan bimbingan dan konseling. Jadi ada penamaan yang berbeda antara guru maba dan guru BK seperti itu. Terus selanjutnya di situ untuk lampiran-lampirannya di sini ada asesmen summatif dan juga ada rubriknya, mungkin ada LKPD atau worksheetnya yang dalam bentuk slide atau ada aktivitas digital bahan pendukung lainnya yang mana lagi-lagi menyesuaikan kebutuhan dari apa yang Bapak Ibu ingin lakukan di situ terkait dengan komponen dari modul ajar itu sendiri. Jadi memang modul ajar ini akan sangat memberikan kemudahan, apalagi kalau kita menggunakan AI. Nah, sekarang kita lebih masuk kepada AI-nya. Di AI itu sendiri di sini mungkin Bapak Ibu sudah pernah menggunakan ChatGPT, Bapak Ibu. Mungkin beberapa dari Bapak Ibu sudah pernah menggunakan ChatGPT. Bisa ditulis di kolom chat yang mungkin sudah pernah menggunakan ChatGPT. Pak Kustur sudah pernah Pak menggunakan ChatGPT?
sekali dalam proses pembelajaran kita. Tidak hanya pembelajaran, yang lainnya pun sudah berjalan dengan lancar. Betul sekali. Ya baik, terima kasih Pak Buster. Iya benar apa yang disampaikan Pak Buster sangat membantu kita, apalagi dalam penyusunan modul yang mana itu sangat ini fleksibel juga, penggunaannya pun mudah Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, bagi yang mungkin belum pernah menggunakan ChatGPT, mari kita sedikit saja kita kepoin ya Bapak Ibu. Nanti kita praktekkan mungkin nanti saat sesi yang akan datang. Jadi di sini nanti yang lebih ini saya akan mencoba kita sama-sama belajar untuk menggunakan ChatGPT dengan kita nanti melalui modul ajar ini nanti saya pun juga sudah menyiapkan beberapa form terkait untuk mempermudah. Jadi ada beberapa pertanyaan, misalkan Bapak Ibu ingin mengetahui topik yang sesuai terkait dengan topik yang berada di dalam fase Bapak Ibu saat ngajar gitu ya. Terus Bapak Ibu juga ingin mengetahui terkait dengan permasalahan yang mungkin muncul dalam proses setiap proses dalam mungkin bagaimana mencapai sebuah capaian pembelajaran itu, capaian pemahaman itu seperti apa. Nah, di situ semuanya sudah terjawab. Dan di sini saya ada juga formnya, nanti pada kesempatan yang akan datang nanti mungkin saya bisa membagikan itu sehingga Bapak Ibu sudah tidak bingung lagi mau bertanya seperti apa dan menentukan bentuk asesmen yang sumatif itu seperti apa. Walaupun sebenarnya di sini juga kita ada platform Merdeka Mengajar, sudah ada ya asesmennya. Hanya saja melalui ini nanti juga kita bisa menentukan instrumen penilaiannya seperti apa. Nah, jadi manfaatnya ChatGPT, apalagi sudah AI ini sebenarnya bukan hanya sekedar ChatGPT. Ini saya presentasinya menggunakan Canva Bapak Ibu. Menggunakan Canva, di Canva ini AI juga luar biasa. Saya ada menu yang terbaru di bagian aplikasi, mungkin ada DI Depression itu sangat luar biasa itu AI-nya. Kalau mungkin Bapak Ibu nanti bisa mencoba itu, sehingga nanti misalkan pembuatan LKPD atau worksheet dan lain, biasanya kalau saya memang menggunakan untuk ChatGPT itu sendiri. Baik. Nah Bapak Ibu, karena saya harus berbagi nih kolaborasi dengan Pak Teddy. Nah, terima kasih, mungkin dari saya itu yang bisa saya sampaikan. Untuk nanti kita prakteknya, kami tunggu Bapak Ibu, kehadiran Bapak Ibu nanti di pertemuan yang akan datang. Seperti itu. Saya kembalikan ke Bu Ani atau langsung ke Pak Teddy? Silakan mungkin langsung ke Pak Teddy dulu. Ibu nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Oke, silakan Pak Teddy. Ini Pak Teddy mau share screen sendiri apa saya bantu? Saya share screen-nya karena ini keterbatasan waktu. Saya hanya memberikan penguatan beberapa hal bahwa sehingga share screen dari Dr. Materi dari Monika tadi sudah mewakili kita nih, Mas saya dan Monika. Namun ada hal yang menjadi titik pembeda antara saya dan Monika terkait dengan penguatan. Misalnya nanti Monika memfokuskan pada pembuatan modul, karena kami berdua satu rukun dari Monika, maka ada hal yang terkait ini asesmen gaya belajar siswa ini. Asesmen gaya belajar siswa ini merupakan hal yang baru bagi guru mapel khususnya. Kalau kita lihat pada tampilan ini, tentu kita dihadapkan ada beberapa pilihan terkait dengan asesmen. Apakah yang atas, asesmen itu
itu beririsan dengan pengajaran yang berupa tes, atau sebelah kanannya tes asesmen itu merupakan bagian dari pengajaran, atau yang ketiga, yang terakhir, tes itu merupakan bagian dari asesmen dan keduanya adalah bagian dari pengajaran. Menurut Bapak Ibu, kira-kira yang panjenengan cocok yang mana, kira-kira apa? Bisa ditulis di chat. Kira-kira yang Pak Budi nomor 3 ya. Mungkin ada lagi yang aku cocok di ini nomor 3 Pak Budi, Bu Sri, kemudian Bu Siti, ya memang sepakat kita bahwa yang lebih baik itu ada pada bagian yang nomor 3, bahwa tes itu adalah alat untuk melakukan asesmen. Jadi tes itu bagian dari asesmen, kemudian keduanya itu bagian dari pengajaran untuk sebagai modal jika kita melakukan kegiatan pembelajaran berikutnya. Nah, adapun sekilas kalau yang tadi disebutkan asesmen itu bagi kami guru BK itu sesuatu hal yang sudah terbiasa nih, karena asesmen kita lakukan sebelum kegiatan pembelajaran. Tapi bagi Bapak Ibu non BK tentu ini hal baru. Asesmen ini difokuskan pada pemetaan terkait dengan beberapa aspek, misalnya minat bakat, kemudian lingkungan, kemudian juga profil siswa yang dimana di situ ada gaya belajar di salah satunya. Nah, jadi namanya saja diagnostik atau diagnosis, berupa pemetaan, perkiraan terhadap sesuatu data yang berasal dari fenomena yang sudah diambil dari kajian atau sejenisnya. Nanti kita pada prakteknya nanti kita akan menggunakan asesmen untuk pemetaan. Kalau tadi Bu Rika fokus pada pemuatan modul, misalnya pembuatan tujuan pembelajaran menggunakan asesmen atau menggunakan GPT tadi. Kalau saya pada asesmennya, tentunya pada gaya belajar siswa. Nah, ini asesmen diagnostik itu terbagi menjadi 2. Prinsipnya non kognitif itu seperti kita mengobservasi siswa yang tidak terkait dengan ilmu pengetahuan sama sekali, misalnya kondisi keluarga, pergaulan, gaya belajar. Ini yang saya garis merah ini, yang berwarna merah itu saya beri tanda terkait dengan fokus kita nanti ketika kita touring tatap muka, praktek. Nanti kita akan berfokus pada gaya belajar, pemetaan gaya belajar. Ini sangat penting karena mengingat tidak semua guru itu mampu memetakan tiap siswa, karena tiba-tiba gaya belajar siswa satu kelas itu bisa saja berbeda-beda. Nanti berikutnya akan ada gaya belajar model apa saja yang bisa kita lihat. Sedangkan yang kognitif itu ya terkait dengan kompetensi siswa, terkait dengan materi yang disampaikan. Nah, ini yang kita jadikan dasar nih, bahwa di NLP, Neuro Linguistic Programming, itu mengatakan bahwa secara umum
perbedaannya baik untuk siswa jika mengetahui belajar, termasuk khususnya untuk guru. Sehingga pada saat sekarang kita melakukan diferensiasi pembelajaran, kita wajib mengetahui gaya belajar. Nah, apabila kita menghubungkan dengan AI nanti, kita bisa dengan cepat mengetahui tipe gaya belajar siswa kita dan bisa dilakukan secara klasikal. Misalnya kita punya kelas besar, bahkan satu sekolah itu bisa selesai kita ketahui dalam waktu tidak kurang dari setengah jam. Tentunya dengan ketika opsi-opsi pilihan itu sudah dipilih, dicentang, maka secara otomatis akan muncul tipe-tipe gaya belajar masing-masing siswa. Keuntungannya ketika kita paham tentang hal itu, kita tentu akan membuat media yang sesuai dengan tipe gaya belajar siswa. Kalau siswa hanya seperti ini, kalau kinestetik seperti ini. Nah, itu nanti yang akan dibahas oleh Bu MK ketika pada modul. Di modul nanti akan muncul bahwa model-model gaya belajar ini juga menentukan aktivitas siswa ketika mengikuti proses pembelajaran. Di sini ada peserta didik bisa menciptakan suasana yang disenangi untuk belajar. Sehingga seperti kita itu dengan mengetahui tipe gaya belajar siswa, kita akan membuat siswa itu enjoy mengikuti proses pembelajaran itu sesuai dengan tipikal. Walaupun di satu sisi nanti akan ada pembanding lagi terkait dengan minat, kemudian terkait dengan kesiapan belajarnya, itu juga semuanya bisa diatasi dengan pemetaan menggunakan AI yang akan kita praktekkan pada pertemuan berikutnya, Bu. Nah, ini yang menjadi fenomena yang mungkin cukup membuat kening kita berpikir ternyata ada sebuah fenomena seperti ini. Banyak di antara para guru yang belum sepenuhnya mengetahui gaya belajar siswa. Ini kutipan ini saya ambil dari seri manual GLS, Gerakan Literasi Sekolah, dari manual terbitan dari Kementerian sendiri. Di sana cukup membuat kita terkejut. Nah, tentunya nanti akan berdampak pada proses pembelajaran dan hasilnya. Misalnya kalau kita sering mendengar bahwa dengan alasan pemerataan tes secara fair, kemudian seekor gajah dipaksa untuk memanjat pohon, tentunya kesulitan. Sebaliknya monyet dipaksa untuk menyelam juga susah, atau ikan dipaksa untuk panjat pohon juga, itu juga tidak pas, tentunya potensinya tidak terjadi. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya sebuah pengenalan atau pemetaan terhadap gaya belajar, dan AI itu akan menjembatani proses itu, mempermudah untuk kemudian bisa kita melaksanakan pemetaan dengan berikutnya.
terbuka. Nah, ternyata AI itu juga bisa menjawab kegalauan kita ini Bapak Ibu. Nah, di kurikulum awal-awal kurikulum Merdeka ini mungkin ada yang masih kesulitan bagaimana membuat modul ajar, apalagi assessment, langsung bisa ada solusinya dengan AI, ini kecanggihan-kecanggihan teknologi sekarang ini. Nah, kalau secara mendalamnya bagaimana prakteknya nanti, ini biar Bapak Ibu dan Bapak dan Ibu penasaran dulu ya, Bu Rifka dan Pak Teddy. Bagaimana nanti membuatnya, kok bisa seperti itu, ada assessment belajar. Nah, nanti di episode Sabtu kita offline ketemu. Kalau ada pertanyaan silahkan diketikkan di kolom chat. Nah, karena waktu kita terbatas, masih ada 2 narasumber kita yang luar biasa ini. Jadi kita lanjutkan dulu ya Bapak Ibu untuk melihat paparan yang luar biasa. Selain tadi untuk bisa modul ajar, assessment bisa, bahkan tadi pemetaan gaya belajar juga bisa. Ini juga bisa digunakan untuk media pembelajaran ini Bapak Ibu, biar semakin penasaran. Nah, ini akhirnya media pembelajaran AI. Ada 2 orang yang luar biasa, yaitu Pak Budi dan Bu Fitria. Saya sapa dulu Pak Budi dan Bu Fitria. Apakah sudah siap jawab penasaran kan? Selamat siang Bu Ani. Nah, sebelum dimulai nih, saya perkenalkan dulu Bapak Ibu. SMAN Satu Kader dan juga Bu Fitria, dia merupakan guru biologi di SMAN Satu. Nah, ya, mereka penggerak angkatan 4 juga, ini juga penggerak kegiatan literasi di komunitas Cinta Anak, menulis bersertifikat SUP, dan juga pendidikan sertifikat sama dan Nah, monggo silahkan ini Pak Budi dan Fitria untuk berkolaborasi menjawab penasaran kami tentang media apa saja sih yang bisa dibuat. Ya, silahkan Pak Budi dulu atau Bu Fitria dulu? Monggo Bu. Iya, silahkan Bu Fitria dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat siang Bapak Ibu semuanya. Semangat. Iya, semangatnya sebetulnya harusnya pagi ya. Semangatnya selalu pagi ya. Kita ketemunya di siang hari. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu walau hanya lewat tatap maya. Nah, pada kesempatan kali ini saya dan Pak Budi ini berkolaborasi untuk memberikan wawasan materi gitu ya tentang pemanfaatan AI dalam pembelajaran. Nah, nanti saya dan Pak Budi tidak akan memperlihatkan slide, namun hanya akan menunjukkan contoh-contoh media yang sudah kita buat gitu ya dengan menggunakan bantuan AI. Nah, gitu mungkin bisa dimulai dari Pak Budi. Pak Budi monggo ditunjukkan contoh-contoh ya media yang sudah kita buat dengan menggunakan AI. Nah, nantinya tentu ketika kita mengajar di kelas gitu ya, dengan memperhatikan gaya belajar murid yang beraneka ragam, tentu kita juga membutuhkan media yang bervariasi ya Bapak Ibu. Tidak hanya misalkan satu media saja, akan tetapi juga nanti kita menyediakan beberapa macam media sehingga anak-anak bisa belajar sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Nah, salah satu media yang sangat banyak dipakai saat ini, terutama yang disukai anak-anak, itu kan anak-anak kalau masa kini itu kan sangat sering yang diakses adalah YouTube ataupun TikTok. Nah, itu isinya
tidak lain dan tidak bukan adalah video pembelajaran gitu. Ini kalau kita kaitkan dengan pembelajaran di kelas, begitu ya Pak Budi ya. Nah Pak Budi, monggo Pak Budi share terlebih dahulu mungkin video-video yang yang sudah dibuat dengan memanfaatkan AI. Jadi ketika kita membuat video, kita kasih contoh-contohnya aja Ibu Fit ya. Biar teman-teman penasaran ini ya. Iya, ini memang biar teman-teman penasaran. Artinya kalau videonya seperti itu gimana sih nanti cara membuatnya gitu ya. Nah seperti itu nanti ketika kita kegiatan yang pertemuan kedua nanti kita full praktek gitu ya Pak Budi ya. Jadi kita praktek untuk pembuatannya seperti itu. Dan kita juga yakin lah kalau misalnya yang ditampilkan itu dalam presentasi dalam video, saya yakin kok kayaknya menarik banget gitu loh. Kayaknya semua gaya belajar ada di video itu, ada audio kena, ada visualnya kena gitu ya. Iya. Bisa sekarang Bu? Iya, monggo silakan Pak Budi terlebih dahulu. Sudah ya? Wani, Iya, Bapak. silakan. Silakan di kolom chat Bapak Ibu mengisi presentasinya. Baik, ya ada 4 video pembelajaran yang sudah saya buat dengan menggunakan AI ya, atau kecerdasan buatan. Izin untuk share screen. Oh ya, informasi aja untuk video pembelajaran yang saya tampilkan ya, karena saya ngajar di SMA, ini yang saya tampilkan adalah materi KSMA. Ada nanti ada tentang ton, tentang gerak besar, gelombang kaya dan gelombang. Mohon izin. Sudah nampak ya? Iya. Suaranya belum muncul Pak Budi, Ya, mestinya sudah, memang suaranya agak ini. kecil. Nah, ini adalah video yang pertama tentang Bung Newton. Kalau boleh saya ulangi kembali. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak Budi untuk apa sih poin-poin apa sih yang ini apa namanya bisa diambil dari AI-nya itu untuk bagian mananya, nah gitu ya. Nah bisa dijelaskan. Ini untuk membuat Iya. ini, saya cukup menggunakan ChatGPT. Kita tolong kepada ChatGPT buatkan Skrip ya. skrip tentang aplikasi hukum Newton 1. Dari ChatGPT akan muncul skripnya, kemudian skrip itu kita
copy pastekan kepada Victory dan langsung kita enter, maka video pembelajarannya sudah jadi. Iya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi iya, sangat-sangat mudah karena kita memanfaatkan ChatGPT gitu ya Pak Budi. ChatGPT, kita tanya ke ChatGPT bagaimana skrip materi tertentu gitu ya, skrip video materi tertentu, kemudian di situ sudah dikasih sama ChatGPT-nya skrip videonya. Kita tinggal copy paste ke aplikasi namanya Pictory. Nah, seperti itu nanti sudah jadi videonya. Tidak susah-susah. Iya, backgroundnya juga sudah dari Pictory itu. Nah, hanya saja kita juga perlu ngecek. Kadang-kadang ada yang sesuai, ada juga yang kurang sesuai. Tinggal yang kurang sesuai nanti kita ubah, seperti itu. Mudahnya menggunakan AI. Iya, silakan ditambah Pak Budi. Nanti yang belakangan saya tambah dengan video yang saya. Iya. Ini yang mau saya tampilkan adalah tentang parabola, tetapi beda ini Bu. Jadi saya tidak mengetikkan skrip, tapi saya paste link. Jadi saya buka di Chrome, kemudian saya ketikkan misalnya materi Genius tentang gerak melingkar. Nah, linknya itu saya copy, kemudian saya pastekan pada Victory membuat sendiri, jadi kita ngatur sendiri, kita tinggal mengedit saja, mungkin ada beberapa yang perlu kita buang. Ini yang sudah saya praktekkan. Iya. Terus lagi, ini saya ambil dari linknya Zenius, linknya saya copy paste, kemudian saya minta tolong kepada Victory untuk membuatkan video pembelajaran. Nah, jadi AI ini Bapak Ibu kalau kita manfaatkan benar-benar itu akan sangat membantu Bapak Ibu guru gitu ya. Akan sangat membantu kita untuk membuat apa yang kita mau gitu. Kita mau membuat video itu sama ChatGPT itu kita bisa tanya ke ChatGPT skripnya, nanti kita bisa langsung copy paste gitu ya ke aplikasi ini, misalnya ke Pictory kalau kita mau bikin video. Nah, gambar-gambarnya ini juga sudah disediakan sama Pictory gitu. Begitu ya Pak Budi ya. Nah, Kali Bukit. iya. Kita tambahkan lagi. Iya, boleh Pak. Biar Biar makin penasaran ya Bapak Ibu guru di sini. Karena saat ini waktunya kan waktunya kan singkat ya untuk hari ini. Jadi nanti pada saat hari Sabtu kita langsung fokus untuk membuat ini gitu. Nah, yang kuning-kuning ini Bapak Ibu, tulisan ini sudah dikasih sama misalnya kita memanfaatkan ChatGPT digabung dengan Pictory gitu. Jadilah video. Nah, gitu ya. Seperti itu. Jadi kita nggak susah-susah menyusun kalimatnya bagaimana dan seterusnya. Kita dibantu, sangat dibantu oleh AI ini gitu ya. Nah, yang berikutnya mungkin saya Pak Budi. Kurang satu yang belum bangun. Oh iya, silakan.
Iya, ini sebentar saya tunjukkan ya. Ini kebetulan saya sudah menguploadnya di YouTube Bapak Ibu. Jadi sekalian saja nggih saya tunjukkan. Nah, tulisan yang warna kuning ini Bapak Ibu, ini diberikan oleh ChatGPT gitu. Jadi saya tinggal kopas ke sini, ke Pictory gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, latar belakangnya atau gambarnya ini ada yang sudah sesuai, ada yang kurang sesuai. Nah, yang kurang sesuai tinggal saya ganti gambarnya saja. Seperti itu. Nah, jadi saya tidak menyusun satu persatu kalimatnya saya buat sendiri tidak, tapi langsung tanya ke ChatGPT gitu ya. Nah, kalau video-video pendeknya saya tambahkan sedikit gitu dari yang saya punya, jadi cuplikan-cuplikan seperti itu ditambahkan ke sini untuk gambar-gambar yang kurang sesuai. Nah, seperti itu. Nah, bisa saya percepat. Nah, kalau misalnya dikasih video seperti ini kan lebih lebih menarik ya. Seperti itu. Ini bisa Itu buatnya berapa lama itu? Jam atau 2 jam? Enggak, membuatnya singkat saja, mungkin nggak sampai setengah jam gitu ya untuk sampai seperti ini. Jadi sangat-sangat singkat karena dibantu oleh ChatGPT gitu Pak Budi. Gitu ya. Nah, ini saya percepat. Saya percepat saja ya Bapak Ibu. Nah, Apa berhenti ya mungkin ya? kenapa Pak? Ini sengaja suaranya sengaja saya matikan, tadi katanya double sama suara saya. Nah, ini saya matikan. Ada musiknya. Kita bisa nambah musik, bisa nambah suara kita, itu juga bisa. Seperti itu ya Pak Budi. Jadi Suara rekaman sendiri bisa nggak? iya, bisa Pak Budi. Jadi kita merekam dulu terus nanti bisa dimasukkan di sini, di slide-slide-nya gitu ya kalau pembuatan video ini. Jadi di setiap slide-nya itu kita bisa masukkan gambar yang kita mau, misalnya gambarnya kurang sesuai, dan juga bisa memasukkan suara dari rekaman kita, itu juga bisa. Nah, sebetulnya Bapak Ibu, kalau yang namanya pemanfaatan AI untuk media pembelajaran itu selain video kan kita bisa menggunakan yang lain juga ya. Nah, saya kebetulan juga pernah membuat komik dengan memanfaatkan AI gitu. Jadi menggunakan ChatGPT, kemudian tanya skrip komiknya. Nah, nanti dibuatkan skrip komiknya, percakapannya dibuatkan oleh AI.
kemudian nanti kita masukkan ke Canva. Kalau membuat komik nanti kita gabungnya ke Canva. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Tapi mungkin nanti karena waktunya terbatas ya, kita nanti fokus ke pembuatan video saja ya Pak Budi ya, untuk hari Sabtu nanti ya, untuk hari Sabtu nanti. Jadi kita fokus ke pembuatan video dengan memanfaatkan ChatGPT dan juga Pictory. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini salah satu contoh media pembelajaran yang bisa kita buat dengan menggunakan AI. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, mungkin saya tunjukkan sebagian tadi ya yang pernah saya buat Pak Budi. Sebentar. Komik mungkin ya, kalau ada yang suka komik mungkin. Nah, sebentar saya tunjukkan. Sebentar, jaringannya agak lemot ini, tadi sudah muncul terus hilang lagi. Sebentar. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu, kurang lebihnya seperti itu karena waktu kita terbatas. Jadi untuk langkah-langkah pembuatannya pun nanti kita akan kupas pada saat pertemuan offline di hari Sabtu. Begitu ya Pak Budi ya. Jangan lupa bawa laptop. Nggih. Nanti kita akan sama-sama belajar bersama gitu ya. Mulai dari yang awal tadi, di materi yang pertama Bu Rifka dan Pak Teddy, atau mungkin dari Pak Ali juga gitu ya. Pak Ali mengenalkan tentang AI. Nanti ada beberapa yang nanti kita gunakan, dan fokus nanti untuk hari Sabtu itu kita akan praktek bersama Bapak Ibu gitu. Seperti itu. Ini masih loading Pak Budi untuk komiknya. Iya, nanti betul Bu. Berat sekali nih membuat pembelajaran yang gaya belajar audio. Iya. Seperti itu. Nah, ini membuat yang bacaan tadi sudah bisa mungkin yang tulisannya ya mungkin ya. Iya. Jadi seperti itu. Monggo, waktunya tinggal 10 menit ya Bu Ani, dipakai untuk tanya jawab. Ya, silakan Bapak Ibu. Kalau ada yang mau bertanya bisa raise hand ataupun juga mengetikkan sebentar. Sekali, apalagi kalau di US seperti saya ini, siswa-siswanya masih dalam perkembangan kognitif secara konkret ya. Jadi kalau hanya buku teks saja yang diberikan, kalau di SD itu buku teksnya warnanya biasanya hitam putih. Iya. Dan ini buat biasa sekali sudah ada gambar-gambar yang berwarna-warni, bahkan real ya. Iya. Ini juga bagi penulisnya menambah semangat ini. Oke. Ada pertanyaan ini dan jadi Bu Siti Asfinatu, nama aplikasi AI yang digunakan untuk pertemuan dengan BG apakah free atau berbayar? Nah, kebetulan kalau saya sendiri ini nanti ketika membuat video ya, ini nanti kita pakai aplikasi namanya ChatGPT. Jadi kalau ChatGPT itu sebetulnya bukan ini ya berupa aplikasi di HP gitu, bukan, tetapi di web browser. Jadi kita bisa langsung membuka Chrome, kemudian nanti mengetikkan open
AI gitu ya, Open AI gitu, langsung nanti kita diarahkan untuk membuat akun di sana gitu. Membuat akun terlebih dahulu, kemudian login menggunakan akunnya. Nah, setelah itu kita bisa tanya apa aja lewat ChatGPT itu. Kemudian kalau ChatGPT itu kan basisnya itu adalah percakapan ya. Jadi kita mesti nanya sesuatu ke ChatGPT itu. Kemudian muncul dari pertanyaan kita, nanti ChatGPT-nya akan menjawab. ChatGPT-nya akan menjawab. Nah, jawaban dari ChatGPT itu nanti kita bisa arahkan ke banyak hal, Bapak Ibu. Ke apa namanya? Kalau untuk video pembelajaran nanti kita bisa arahkan ke Pictory, di copy pastekan ke situ, langsung sama Pictory-nya dibuatkan videonya seperti itu. Gitu ya. Iya. Iya. Ya, lewat web browser saja. Jadi gratis ya membuat Ya, gratis. Nanti untuk apa namanya, memang ada versi berbayarnya, tapi kalau untuk latihan gitu ya, kita cukup menggunakan versi yang gratis saja bisa. Gitu. dan pertanyaannya nanti yang terakhir ini ya Pak Ibu, satu pertanyaannya kalau saya penasaran bisa bilang hari Sabtu ini ada satu pertanyaan penting Ibu sih sekaligus, bisakah AI diterapkan di pembelajaran SMP? Apa yang harus dikuasai oleh pengajar pada saat menerapkan AI ke dalam pembelajaran dengan kemampuan IT khusus? Nah, Sederhana atau rumit atau kalau bisa aja langsung muncul. Nah, ini sebetulnya pertanyaannya terkait dengan materi yang pertama tadi ya, Bu. Materinya Pak Teddy dan Bu Rifka tadi sebetulnya ya, arahnya dari awalnya kan dari sana. Jadi kalau untuk melakukan pembelajaran di kurikulum Merdeka itu kan kita mengawali dengan asesmen diagnostik gitu. Kita harus mengenali murid-murid kita itu seperti apa, terus kebutuhannya itu apa. Nah, itu nanti menggunakan ada aplikasi yang bisa kita gunakan juga nanti, yang akan lebih didalami oleh Bu Rifka dan Pak Teddy tadi ya. Nah, kemudian nanti kalau untuk pembelajarannya itu sendiri di kelas konten materinya. Nah, konten materinya ini nanti kita bisa arahkan AI ini dalam banyak hal, dalam banyak bentuk. Salah satu contohnya yang tadi kita sudah tunjukkan itu adalah video ya. Jadi menggunakan video pembelajaran. Nah, tentu kita menyesuaikan video yang kita buat itu dengan karakter murid-murid kita, dengan kebutuhan murid-murid kita, seperti itu Bu Ani. Iya. Jadi ini juga bisa seperti web aja ya. Kita tinggal mengerjakan saja apa sih sebenarnya yang siswa butuhkan. Iya. Dan materi itu nanti akan muncul ya. Iya. Kita tinggal ini yang perlu dan ini yang seperti itu dari gambarannya. Berarti tidak perlu membutuhkan soal IT tidak seperti itu. Iya. Jadi dengan adanya AI ini, terutama yang kita gunakan ChatGPT gitu ya, itu kita akan sangat dimudahkan gitu ya. Jadi pekerjaan Bapak Ibu guru menjadi lebih mudah dengan bantuan AI itu. Izin menambahkan, Mbak. Iya. Nah, ini ada Pak Teddy. Nggih. Monggo. Jadi terkadang sebagian dari kita itu masih menganggap bahwa IT itu sesuatu yang rumit. Iya. Kalau dulu memang ya kita harus untuk menyeting sesuatu kita harus paham bahasa pemrograman dulu. Kemudian kita bikin sendiri, kita ketik satu persatu, kemungkinan salah dan seterusnya ada. Kalau sekarang kan tinggal klik
hanya membiasakan diri berlatih. Hanya itu saja. Selanjutnya akan mengalir dan mahir dengan sendirinya, karena semuanya sudah dikondisikan, sudah terlayani dalam tanda kutip oleh AI tadi dengan kecerdasan buatan. Kita tinggal pengennya minta apa, kayaknya aku video misalnya begitu, maka dia akan langsung membuat video. Kalau privat besok bagus kita ketemu dia pilih. Kita nanti hari Sabtu itu privat, kita belajar berkelompok istilahnya ya, maksudnya pendampingan kelompok gitu kan ya. Nah, kalau nanti privat boleh menghubungi masing-masing ini. Karena memang untuk AI ini pemanfaatannya itu kan akan sangat luas sekali Bapak Ibu. Gitu. Kalau untuk paham sampai banyak hal gitu ya, tentu kita harus banyak belajar juga. Pak Teddy sudah menguatkan ini Bapak Ibu. Iya. Pak Teddy sudah menguatkan, tenang saja Bapak Ibu, simsalabim langsung jadi. Simsalabim Nanti menjadi. bagaimana caranya langsung lebih didampingi oleh Mufid, Pak Budi, Pak Teddy, dan juga Bu Rifka. Jangan khawatir, jangan galau, jangan berpikir yang rumit, tidak usah belajar bahasa pemrograman. Pokoknya kalau bahasanya Pak Teddy sangat klik, saja berarti Bapak Ibu sudah bisa bahasa sederhananya, tinggal ngeklik sudah muncul dengan sendirinya. Itu ya. Mohon maaf karena memang waktunya sangat terbatas. Sangat terbatas. Dan kita lanjutkan nanti di sesi selanjutnya Sabtu begitu ya Bapak Ibu. Apakah ada pesan-pesan mungkin dari panitia untuk hari Sabtu? Atau nanti dilanjutkan di grup? Monggo. Ya, ya. Oke, Bapak Ibu. Berarti ini bisa kita akhiri nih Bapak Ibu, luar biasa sekali ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan nanti pertemuan di hari Sabtu, kita pas langsung bertemu dengan para ahlinya. Ini jangan lupa hadir ya Bapak Ibu. Selanjutnya ada kata-kata yang kurang benar, satu pantun, sungguh indah Pulau Jawa, Singapura kotanya rapi. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Mohon ini dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.